Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kelompok 3 akan membahas materi terkait hakikat belajar dan pembelajaran. Kita simak ya sampai akhir apa itu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada table of contents. Kita akan membahas tentang hakikat belajar, ciri-ciri belajar, hakikat pembelajaran, dan hasil belajar. Apa itu hakikat belajar? Manusia mempunyai kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Kemampuan manusia akan semakin bertambah dengan banyaknya pengalaman yang mereka dapatkan. Hakikat belajar dapat berbeda bagi setiap individu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi, minat, bakat, dan pengalaman sebelumnya. Belajar juga merupakan proses yang berkelanjutan sepanjang kehidupan, di mana individu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka seiring dengan perubahan dan tuntutan lingkungan. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi sebagai hasil pengalaman atau latihan. Makna belajar yakni suatu proses mengakibatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Melalui belajar, seseorang dapat memperoleh pengetahuan baru. Belajar juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pola perilaku yang ada. Baik, di sini akan membahas tentang fase belajar. Yang pertama ada education, yaitu tahap perolehan informasi melalui guru pendidik, orang lain, media massa, televisi, internet, dan lain-lain. Dan yang kedua ada storage, tahap penyimpanan informasi, di mana informasi itu disimpan secara baik dan cantik dalam tempat penyimpanannya. Yang ketiga ada retrieval, tahap pendekatan kembali informasi, yaitu mengulas kembali informasi yang pernah diberikan. Prinsip belajar, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Lalu, siswa akan belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung. Sempurna membuat belajar lebih berarti. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, ditandai dengan perubahannya perilaku. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen dan potensial. Yang ketiga, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang keempat, pengalaman dan latihan memberikan penguatan. Apa itu fungsi pembelajaran? Pembelajaran berfungsi sebagai sistem, yaitu terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses, yaitu merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa meliputi persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut. Faktor pendukung proses belajar dan pembelajaran. Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, lingkungan, alam sosial dan budaya. Lalu instrumen, kurikulum, program, sarana guru. Faktor internalnya, fisiologis umum panca indera, dan psikologi, minat kecerdasan, minat motivasi kognitif. Teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik. Keempat, teori belajar humanistik. Yang kelima, teori belajar sibernetik. Yang keenam, teori belajar revolusi, sosial, dan kultural. Dan yang terakhir ada teori belajar kecerdasan ganda. Keterkaitan belajar dan pembelajaran. Environmental, raw input, learning teaching process, output, and instrumental data. Apa itu hakikat pembelajaran? Adalah usaha sadar untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya.
Hasil belajar adalah proses perubahan akibat proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Benjamin Bloom, hasil belajar dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah kognitif, yaitu berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif, yaitu berkenan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yakni penerimaan, jawaban, reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga ada ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar, keterampilan, dan kemampuan dalam bertindak. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku mental karena adanya interaksi individu dengan lingkungan yang disadari. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan belajar dan pembelajaran mencangkup instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar.